Dibuang Soekarno karena terlalu liberal, dijauhi Soeharto karena terlalu sosialis, ditolak Amerika karena terlalu kritis. Tapi dunia internasional malah nunjuk dia jadi rektor Universitas PBB di Tokyo. Penasaran? Yuk simak video ini. Halo Sobat Sejarah, ternyata ada loh anak buangan Soekarno yang diangkat sebagai rektor Universitas PBB di Tokyo. Siapakah beliau? Sini-sini kita belajar bersama. Beliau bernama Soetjatmoko Mangondiningrat, lahir di Minang tahun 1922, seorang anak jaksa. Pada tahun 1942, Jepang datang. Alih-alih jadi dokter, dia malah memilih menjadi pejuang bawah tanah. Di umurnya yang menginjak 20 tahun, dia membuat koran gelap yang bernama Suara Merdeka untuk melawan propaganda Jepang. Akibatnya, dia diburu, dipenjara, dan nyaris dieksekusi. Beliau tidak anti pendidikan, tetapi anti kepada pendidikan yang menjinakkan. Baginya, intelektual sejati harus siap jadi gelandangan kalau prinsipnya diinjak-injak. Setelah merdeka, Soetjatmoko masuk lingkaran paling berbahaya, yaitu Partai Sosialis Indonesia. Kakak iparnya yaitu Sultan Syahrir dan adiknya yaitu Miriam Budiardjo. Satu keluarga, satu paham, yaitu sosialis demokratis. Beliau tidak mau jadi boneka Rusia dan tidak mau jadi antek-antek Amerika. Tugasnya di Konstituen 1956 cuma satu, yaitu membuat undang-undang tetap yang rasional. Tapi dia kejepit dua ideologi besar, yaitu kubu Islam yang menginginkan Piagam Jakarta dan kubu nasionalis plus PKI menginginkan Pancasila tanpa embel-embel. Namun, Soetjatmoko menginginkan konstitusi harus melindungi minoritas. Hal tersebut menyebabkan 3 tahun debat namun minus hasil. Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituen. Soetjatmoko ngamuk. Dia menulis esai tentang demokrasi kita yang mengkritik Soekarno habis-habisan. Hal ini merupakan kesalahan fatal karena Soekarno tidak suka dikritik. Akhirnya, Soetjatmoko dicabut paspornya. Mulai tahun 1959, dia resmi menjadi orang buangan. Pada zaman Soeharto, Soetjatmoko masih dianggap bahaya, paspornya masih belum diberikan, sehingga beliau hidup dalam pengasingan. Tapi dunia internasional tidak buta. Tahun 1968, beliau diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Negara yang paling dia kritik karena imperialisme malah menyelamatkan dia. Tahun 1980, beliau dipilih menjadi Rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tokyo. Tahun 1988, beliau kembali pulang. Soeharto sudah menjadi lembut, tetapi Soetjatmoko kembali menjadi duri. Beliau ngajar di UGM dan tetap mengkritik Orde Baru serta mengkritik kapitalisme liar. Pada tanggal 21 Desember 1989, beliau meninggal dunia di Yogyakarta. Beliau meninggalkan racun bahwa intelektual tugasnya bukan menjilat kekuasaan, tetapi membuat kekuasaan itu sendiri menjadi tidak nyaman. Menurutmu, apakah masih ada orang seperti Soetjatmoko di era saat ini? Soetjatmoko ditolak negerinya sendiri, namun dirangkul dunia. Dikira gagal karena tidak tamat kuliah, tapi beliau menjadi guru untuk rektor-rektor dunia. Soetjatmoko mengajarkan bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab sosial adalah anarki, dan tanggung jawab sosial tanpa kebebasan adalah perbudakan. Menurutmu, di era yang serba digital ini, apakah sekarang Indonesia membutuhkan tokoh seperti Bung Toko?